3 menit. Kamu masih menyisihkan waktu 3 menit. Berarti saya nggak jadi mengatakan kepada kedua orang tua kita kalau kamu menolak perjodohan ini. Dan saya sudah menunggu kamu selama 20 menit. Ujar Alex menatap jam tangannya. Saya nggak pernah minta bapak untuk nungguin saya. Jawab Natalia ketus. Kamu masih mau protes atau segera masuk? Tanya Alex datar. Kesambat setan mana nih si kepala batu? Nungguin gue segala. Dia yang cari masalah sendiri, dia pula yang heboh sendiri. Dasar gak tahu malu. Batin Natalia kesal. Wajah Natalia sama sekali gak enak dipandang. Natalia masuk ke dalam mobil Lamborghini berwarna hitam dan Alex mengendarainya dengan kecepatan sedang. Selama perjalanan, tidak ada percakapan di antara keduanya. Hingga pada akhirnya, Natalia memberanikan diri untuk bertanya pada Alex. Sebenarnya kita mau kemana sih, Pak? Tanya Natalia yang sedikit gugup. Seketika gugupnya langsung hilang melihat Alex yang hanya diam dan fokus menyetir. Nih orang budek apa enggak sih? Ditanyain bukannya jawab, malah diam aja. Dasar manusia kepala batu. Batinnya kesal. Setelah itu Natalia hanya diam dan tidak mau lagi bertanya. Karena percuma saja, dirinya gak dianggap. Natalia sangat menyesal karena bertanya pada Alex, si kepala batu plus manusia berhati iblis. Natalia sudah mulai merasakan bosan berduaan sama Alex. Sumpah, gue bete banget sama nih orang. Daripada gue ikut sama dia, mending gue bareng kedua bestie gue. Walaupun mereka nyebelin tapi asik. Daripada orang yang di samping gue yang kayak patung, tapi dia bernafas. Batinnya ketus. Alex menghentikan mobilnya di depan toko perhiasan. Mata Natalia membelalak melihat toko perhiasan tersebut. Ia semakin bingung dan bertanya-tanya dalam hatinya. Sebenarnya, apa alasan Alex membawa Natalia ke toko perhiasan? Natalia masih bengong di dalam mobil, sedangkan Alex sudah turun dari mobilnya. Kamu mau keluar atau saya kunci kamu di dalam? Tanya Alex datar. Natalia langsung keluar dari dalam mobil. Kemudian Natalia berjalan mengikuti Alex dari belakang. Saya ajak kamu bukan jadiin kamu pengawal saya. Itu pun mustahil. Badan kamu yang kecil dan lemah, mana bisa melawan para penjahat? Ujar Alex ketus. Jangan menilai seseorang itu melalui fisiknya, Pak. Lebih dari badan kayak Bapak bisa saya patahkan menjadi 10 bagian. Gini-gini, saya ini punya ilmu bela diri silat. Jawab Natalia bangga atas dirinya. Siapa yang tanya? Jawab Alex ketus. Natalia diam tak bisa menjawab perkataan Alex. Ini orang lama-lama bikin gue gerem aja. Gue tendang lo dari belakang, tersungkur lo ke bawah. Cium tuh ubin lantai yang jorok. Batinnya kesal. Kamu jangan jalan di belakang saya. Jalannya di samping saya. Perintah Alex. Enggak mau. Jawab Natalia jutek. Oke. Jawab Alex singkat. Ia kembali berjalan. Kemudian ia teringat sesuatu. Di wajahnya tergambar senyum yang licik. Alex tiba-tiba berhenti berjalan membuat Natalia menabrak punggungnya. Au, sakit banget kepala gue, ujar Natalia menyentuh keningnya. Makanya kalau jalan tuh lihat pakai mata, bukan pakai dengkul. Salah kamu kan? Saya sudah ingetin kamu, jangan berjalan di belakang saya. Jelas Alex. Bukannya nolongin, malah balik ngomelin gue. Lama-lama gue jahit juga tuh mulutnya yang kayak emak-emak itu.
batinnya dengan wajah yang cemberut. Alex yang merasa tidak ada pergerakan dari Natalia untuk berjalan di sampingnya. Kemudian Alex membalikkan badannya meraih tangan Natalia dan merangkulnya di depan umum. Sehingga membuat semua matanya tertuju pada mereka. Mama, Om dan Tante itu cantik dan ganteng ya, Mah? Besok, Adek kalau udah besar mau cantik kayak Tante tuh, Mah. Ujar anak kecil yang diperkirakan usianya baru 6 tahun. Iya sayang, anak mama pasti bisa secantik tante itu. Yuk sekarang kita pulang, jawab dari ibu anak kecil tersebut. Badan Natalia langsung menegang. Nafasnya yang sesak membuat ia susah untuk bernafas. Sedangkan Alex hanya diam tak mengeluarkan sepatah kata pun dengan ekspresinya yang datar. Astagfirullah. Natalia menutupi wajahnya dengan tangannya yang sebelah kiri. Sumpah, gue malu banget. Ngapain sih si kepala batu ini tiba-tiba gandeng tangan gue? Emangnya gue bocil yang harus dijagain supaya gak jatuh? Gue tahu, pasti si kampret sengaja ngerjain gue dan buat gue malu di depan umum. Batinnya semakin kesal. Kenapa Bapak pegang tangan saya di depan umum kayak gini? Bagaimana kalau ada karyawan kantor yang lihat? Aduh, gak kebayang nantinya. Mau taruh di mana wajah kita, Pak? Bisik Natalia kepada Alex. Alex sama sekali tidak menggubris perkataan Natalia. Hal itu membuat Natalia semakin marah. Bapak punya telinga enggak? Saya bertanya loh, Pak. Ujarnya kembali, tetapi Alex tetap saja diam, tak ingin menjawab apalagi menatap wajah Natalia. Kasian banget gue sama bos arogan yang sok ganteng ini. Kayaknya sepulang dari sini, gue akan saranin dia untuk berobat ke THT. Supaya ia bisa kembali mendengar dengan jelas. Batin Natalia pasrah. Setibanya Natalia dan Alex di toko tersebut, "Selamat datang Mas dan Mbak, ada yang bisa saya bantu?" Tanya salah satu karyawan toko dengan senyum manisnya. "Saya mau cari cincin pernikahan. Tolong keluarkan cincin yang berkualitas di toko ini," perintah Alex pada karyawan tersebut. Karyawan toko tersebut menunjukkan 3 model cincin berlian yang berkualitas tinggi, tentu dengan harga yang sangat fantastis. Mata Natalia sangat terpukau dengan 3 cincin yang sangat indah di hadapannya itu. Selama dia hidup, belum pernah melihat cincin yang dibaluri oleh berlian yang terlihat begitu indah dan mewah. Masya Allah, ini sangat indah. Harganya pasti mahal. Gue mana mampu membeli cincin berlian kayak gitu. Walaupun gue korbanin kedua ginjal gue demi belinya, tetap saja gue gak akan mampu. Batin Natalia kagum. Sekarang kamu pilih cincin yang sesuai selera kamu, titah Alex dengan suara yang masih terdengar dingin. Kemudian Natalia terkejut dengan perintah Alex. Ia mengernyitkan dahinya bingung. Saya, Pak. Kenapa harus saya, Pak? Tanyanya. Gak usah banyak komen. Lebih baik kamu pilih yang sesuai dengan selera kamu, protes Alex. Ini orang kalau bicara selalu saja buat gue kesal. Kalau cara bicaranya yang pelit, atau enggak nyesek ke dalam hati. Gue sumpahin bibir lo bisulan biar lo gak bisa sombong lagi. Umpatannya untuk Alex. Baiklah, Pak. Jika Bapak yang memintanya, jawab Natalia yang pasrah. Karyawan toko tersebut tersenyum ke Natalia dengan menyodorkan ketiga cincin tersebut, semakin dekat dengan Natalia untuk memudahkan Natalia memilih. Silakan dipilih Mbak cincinnya, ujar karyawan tersebut. Menurut Bapak, mana yang lebih bagus? Soalnya saya bingung mau milih yang mana. Semuanya sama-sama cantik. Tanya Natalia menatap Alex dengan polos. Aku gak paham tentang perhiasan wanita. Terserah kamu saja.
jawab Alex. Cih, bagaimana Bapak bisa paham? Sedangkan kerjaan Bapak setiap harinya hanya marahin saya, jawab Natalia ketus. Alex enggak memperdulikan perkataan Natalia. Ia hanya diam dan memasang wajahnya yang datar. Gue bicara sama lo, sama saja kayak bicara sama patung. Lihat saja, gue kerjain lo, batin Natalia. Mbak, saya mau pilih cincin yang berkualitas tinggi dan dengan harga yang paling mahal. Di antara ketiga cincin ini, mana yang menggambarkan kriteria yang saya sebutkan tadi? Tanya Natalia puas. Kepuasan Natalia bukanlah karena ia akan memakai cincin yang mewah di hari pernikahannya. Tetapi kepuasan itu karena ia merasa Alex akan jera dengan pilihan Natalia. Oh iya Mbak, yang sesuai kriteria Mbak di cincin nomor 2. Kebetulan cincin ini adalah model terbaru dan harganya yang paling mahal. Mas dan Mbaknya dijamin gak akan kecewa, ujar karyawan tersebut. Oke, saya ambil yang itu aja Mbak, jawab Natalia dengan penuh keyakinan. Oh iya Mbak, jangan lupa kotaknya juga yang paling mewah ya Mbak, titah Natalia. Karyawan tersebut mengangguk menandakan setuju atas permintaan Natalia. Berapa total harganya Mbak? Tanya Alex datar. Jadi semuanya total 1,5 miliar Mas, jawab karyawan tersebut. Mata Natalia langsung melotot setelah mendengarkan harganya. Gila, ternyata harganya sangat mahal. Dompetku seakan ingin menjerit. Cincin kecil kayak gitu harganya sampai miliaran. Tunggu dulu. Si bos arogan ini kira-kira akan protes gak ya? Palingan bentar lagi dia berbisik ke telinga gue, terus minta ganti cincinnya, ujar Natalia dengan pedenya. Alex dengan wajahnya yang arogan sama sekali gak protes. Semuanya di luar dugaan Natalia. Harga segitu bagi Alex nggak seberapa, karena tanpa sepengetahuan Natalia, Alex memiliki berbagai macam usaha yang ia kelola sendiri. Alex merogoh sakunya untuk mengambil dompetnya dan mengeluarkan black card. Setelah selesai membayar cincin tersebut, Alex dan Natalia pergi. Selera kamu oke juga. Aku kira pilihan kamu akan cupu seperti penampilan kamu yang cupu, ujar Alex dengan wajah datarnya. Ia sama sekali gak merasa bersalah atas ucapannya yang menghina Natalia. Pak, itu mulut disekolahin gak? Mentang-mentang Anda kaya dan banyak uang, seenaknya saja Anda menilai orang lain dengan rendah. Roda selalu berputar, Pak. Anda harus ingat, harta bukanlah segalanya kalau gak disertakan kasih sayang dan cinta di dalamnya, ujar Natalia yang sudah memuncak. Kini amarahnya sudah gak bisa tertahankan lagi. Mata dan wajah Natalia memerah menahan tangis. Perkataan Alex begitu menyakitkan dan menusuk ke dalam hatinya. Bagi Natalia, penghinaan yang dikatakan Alex sama saja telah menghina keluarganya, terutama orang tua Natalia, yang rela berkorban segala hal demi Natalia. Alex hanya diam mematung, sama sekali gak tersentuh dengan ucapan Natalia. Ia menatap Natalia sangat dalam. Tampak dari wajahnya bahwa ia sama sekali gak merasa bersalah, walaupun ia tahu kalau saat ini Natalia yang ada di hadapannya sedang menahan air mata agar tidak jatuh. Cengeng, baru segitu saja kamu sudah nangis. Bagaimana jika kamu menghadapi perkataan yang lebih tajam dari ini? Ujar Alex datar. Bapak bisa mengatakan itu karena Bapak gak pernah berada di posisi saya, jawabnya lagi. Kini tangisnya pecah. Ia sudah tidak tahan memendung air matanya. Alex yang melihat Natalia menangis, ia segera membawa Natalia masuk ke dalam mobilnya. Natalia menggubris perkataan Alex. Ia hanya diam dan menatap wajah Alex marah. Alex yang enggak sabaran sama sekali
berusaha meraih tangan Natalia. Tetapi Natalia menjauhkan tangannya agar Alex enggak menyentuhnya. Alex yang enggak kehilangan akal, langsung menggendong tubuh mungil Natalia ke dalam dekapannya, berjalan menuju parkiran mobil. "Bapak, apa-apaan ini? Turunkan saya sekarang juga, Pak. Malu dilihat sama semua orang. Mereka semua sedang melihat kita." Titah Natalia yang tidak mau berhenti bergerak. "Bodoh amat. Saya nggak peduli," jawab Alex datar. "Tapi saya peduli, Pak. Apa pandangan mereka nanti tentang kita? Saya memberikan Bapak perintah, turunkan saya sekarang juga. Kalau Bapak nggak turunkan saya akan berteriak sekencang mungkin," perintah Natalia. Alex berhenti sejenak, menjatuhkan Natalia begitu saja ke bawah. Kemudian, ia pergi meninggalkan Natalia. Hai Novelers, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Mimin mau mengucapkan terima kasih nih kepada Novelers yang selalu setia stay tune di novel Mr. CEO is my husband. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen. Dan bagi teman-teman yang baru mampir di channelnya Feby Vitaloka, jangan lupa subscribe, like, dan komennya juga dong, biar Mimin semakin semangat upload setiap harinya. Menurut kalian nih ya, sebenarnya Alex ini sudah jatuh cinta atau belum ya sama Natalia? Kalau menurut Mimin, sepertinya sudah ada bumbu-bumbu cinta nih di hati Alex untuk Natalia. Wah, pasti penasaran dong dengan episode-episode selanjutnya. Yuk, stay tune terus ya. Selamat menyaksikan. Bersambung.